Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, materi kita di semester genap ini yaitu tentang perbandingan. Nah, apa sih perbandingan itu? Nah, perbandingan disebut juga dengan rasio. Nah, coba kalian perhatikan ya, di sini ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, misalkan kalian ingin mengetahui perbandingan banyak anak laki-laki dengan perempuan. Nah, berarti di sini kalian hitung dulu nih, yang anak laki-lakinya ada 1, 2, dan 3. Nah, kemudian anak perempuannya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bisa kalian tulis 3,2, 4, atau bisa juga ditulis menjadi 3/4. Nah, selanjutnya kalau perbandingan banyak anak perempuan dengan anak laki-laki adalah, nah berarti di sini kalian hitung dulu anak perempuannya ada berapa ya. Tadi anak perempuannya ada 4, kemudian anak laki-lakinya ada 3 ya, betul. Jadi di sini penulisannya 4,23 atau 4/3. Nah, jadi perbandingan itu bisa kalian nyatakan dengan menggunakan simbol titik 2 ya, dengan menggunakan simbol titik 2 atau juga dengan menggunakan bentuk pecahan ya. Di sini A/B. Nah, contohnya misalkan di sini yang pertama, umur Rani saat ini adalah 8 tahun, sedangkan umur Tina 6 tahun. Berapakah perbandingan umur Rani dan Tina? Nah, berarti di sini kalian tulis yang umur Rani dulu ya. Tadi umur Rani yaitu 8 tahun. Kemudian umur Tina 6 tahun. Jadi di sini penulisannya 8,26. Nah, 8,26 ini, 8 berbanding 6 ini bisa kita sederhanakan ya. Bisa dibagi lagi, yaitu dibagi dengan 2. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian 6 juga kita bagi dengan 2. Nah, jadi hasilnya 3 ya. Oke, yang kedua, rumah Tony berjarak 500 meter dari sekolah dan rumah Andi berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Tony dan rumah Andi dari sekolah? Nah, di sini kalian perhatikan dulu nih. Tony berjarak 500 meter, satuannya meter. Kemudian kalau Andi satuannya kilometer. Nah, ini berbeda ya, yang 1 meter, yang 1 kilometer. Nah, kalian harus buat sama dulu nih satuannya. Berarti yang kita ubah yang kilometer ya. Kilometer kita ubah menjadi meter. Nah, jadi di sini 1,5 kilometer sama dengan 1.500 meter. Nah, sudah sama satuannya, baru kalian bisa membandingkan ya. Jadi tadi di sini Tony, berarti di sini 500 meter berbanding 1.500 meter. Nah, sama seperti nomor 1, ini juga bisa kita sederhanakan ya. Jadi semuanya dibagi dengan 500. 500 dibagi 500 hasilnya 1, kemudian 1.500 hasilnya dibagi 500 hasilnya 3. Jadi perbandingannya yaitu 1 berbanding 3. Gampang kan? Contoh yang ketiga, diketahui perbandingan umur Rani dan Citra adalah 2 berbanding 3. Jika jumlah umur mereka adalah 30 tahun, maka berapa umur Citra? Nah, kalau di sini sudah diketahui ya anak-anak perbandingannya. Nah, kalau tadi kan kita mencari nilai perbandingannya, kalau di sini perbandingannya sudah ada. Nah, kemudian kita mencari umur Citra. Nah, yang pertama, kalian harus menghitung jumlah perbandingan umur Rani dan Citra. Nah, berarti di sini 2 ditambah 3, hasilnya sama dengan 5. Nah, selanjutnya umur Citra berbanding jumlah umur Rani dan Citra sama dengan perbandingan umur Citra berbanding jumlah perbandingan umur Rani dan Citra. Nah, umur Citra itu belum diketahui, jadi kita misalkan dengan C ya.
Nah, selanjutnya jumlah umur Rani dan Citra. Nah, tadi diketahui di soalnya jumlah umur mereka adalah 30. Nah, jadi di sini kita tulis 30. Sama dengan perbandingan umur Citra. Nah, tadi perbandingan yang Citra ini yang 3 ya, anak-anak. Jadi di sini kita tulis 3 per jumlah perbandingan umur Rani dan Citra. Nah, tadi yang sudah kita jumlahkan ini 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya persamaan ini bisa kita selesaikan dengan cara kali silang. Nah, berarti di sini C dikali 5 ya, atau 5 dikali C sama dengan 30 dikali 3. Nah, berarti di sini C sama dengan 30 dikali 3 per 5. Hasilnya yaitu 18. Nah, jadi umur Citra adalah 18 tahun. Selanjutnya, perbandingan senilai. Nah, tadi perbandingan itu ada 2 ya, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan senilai yaitu perbandingan antara 2 variabel atau lebih, di mana jika suatu variabelnya bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya. Nah, di sini contohnya perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh. Jadi misalkan bensinnya banyak, otomatis jarak tempuhnya juga akan semakin banyak ya waktu yang itu. Nah, selanjutnya kalau jumlah bensinnya sedikit, berarti jarak tempuhnya juga cuman sedikit. Contoh lain lagi yaitu perbandingan antara banyak uang dengan jumlah barang yang dibeli. Nah, semakin kita banyak uang, otomatis kita bisa membeli banyak barang. Nah, kalau kita uangnya sedikit, berarti barang yang kita beli juga cuman sedikit ya. Nah, biar lebih memahami, kita ke contoh ya. Di sini, sebuah mobil dapat menempuh jarak 165 km dengan bahan bakar 15 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 418 km? Nah, berarti di sini kita tulis dulu tadi diketahuinya yaitu jarak dan bensin ya. Jaraknya 165 berarti bensinnya 15 liter. Nah, sekarang kalau jaraknya 418 km, berapa bensin yang dibutuhkan? Nah, di sini kita misalkan dengan A ya, anak-anak. Bisa juga dengan huruf apapun yang lain. Nah, Ibu di sini misalkan dengan A. Selanjutnya bisa kita tulis 165 per 418 sama dengan 15 per A. Nah, persamaan ini bisa diselesaikan dengan cara kali silang ya. Berarti 165 dikali A sama dengan 418 dikali 15. Nah, jadi di sini A sama dengan 418 kali 15 yaitu hasilnya 6270 dibagi dengan 165. Nah, jadi di sini hasilnya 38. Jadi banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 418 km adalah 38 liter. Nah, jadi di sini terlihat ya, kalau jaraknya semakin besar, otomatis bensin yang diperlukan juga semakin besar. Contoh yang kedua, dalam satu minggu sebuah toko membeli 15 botol kecap dengan harga 127.500. Jika pada minggu berikutnya memesan 2 lusin botol kecap, tentukan uang yang harus dibayar oleh toko itu. Nah, berarti di sini diketahuinya yaitu botol kecap dan harga ya. Tadi kalau 15 botol kecap harganya 127.500. Nah, sekarang 2 lusin nih. Lusin. Nah, kalau lusin itu berarti harus kita ubah dulu menjadi botol ya. Kan ini berbeda nih satuannya. Yang satu botol, yang satu lusin. Nah, kira-kira satu lusin itu ada berapa botol? Nah, kalau 2 lusin berarti ada 24 botol. Nah, jadi di sini yang kita tulis bukan 2 ya, tapi 24. Karena di sini satuannya botol.
Nah, kalau 24 botol, kira-kira berapa harga yang harus dibayar? Kita misalkan lagi dengan A. Nah, sama seperti tadi, bisa kita tulis 15 per 24 sama dengan 127.500 per A. Kita selesaikan dengan cara kali silang. Berarti di sini 15 dikali A sama dengan 24 dikali dengan 127.500. Nah, berarti A sama dengan 3.600.000 dibagi dengan 15 ya. Hasilnya yaitu 204.000. Nah, jadi harga 2 lusin botol kecap adalah Rp204.000. Nah, yang kedua yaitu tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang atau sebaliknya. Nah, contohnya di sini perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu pengerjaan. Jadi semakin banyak pekerja, otomatis waktu penyelesaian pekerjaannya akan semakin berkurang ya. Selanjutnya yaitu tentang kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Nah, jadi kalau semakin cepat kita membawa kendaraan, nah berarti waktu yang diperlukan juga akan semakin sedikit. Nah, tapi kalau kita bawa kendaraannya lambat ya, nah berarti waktu tempuhnya juga akan semakin besar. Nah, biar lebih paham kita ke contoh ya. Di sini contohnya, Sandi memerlukan waktu 15 menit untuk sampai di sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Jika waktu yang diperlukan 20 menit, berapa kecepatan Sandi untuk sampai di sekolah? Nah, berarti di sini keterangannya kita tulis tentang waktu dan kecepatan ya. Jadi waktunya 15 menit, kecepatannya 20 km per jam. Nah, sekarang kalau waktunya 20 menit, kira-kira kecepatannya berapa nih? Nah, di sini Ibu misalkan dengan A ya, anak-anak. Selanjutnya bisa kita tulis 15 per 20 sama dengan 20 per A. Nah, ini jangan lupa dibalik ya, karena kan tadi perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi yang 20A-nya ini kita balik menjadi A per 20. Selanjutnya bisa kita selesaikan dengan cara kali silang. Jadi di sini 20 dikali A sama dengan 15 dikali 20. Nah, berarti A sama dengan 300 dibagi 20. Jadi hasilnya 15. Nah, jadi kecepatan yang dibutuhkan untuk sampai di sekolah dalam waktu 20 menit adalah 15 km per jam. Contoh selanjutnya, seorang peternak kambing mempunyai persediaan makanan untuk 60 ekor kambing selama 2 minggu. Jika peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Nah, berarti di sini kita tulis keterangannya yaitu banyaknya kambing dan waktu ya anak-anak. Kalau kambingnya 60 ekor, nah waktunya berapa hari nih? Nah, di sini kalian perhatikan ya, diketahuinya 2 minggu, sedangkan yang ditanyakannya yaitu hari. Nah, jadi kalian ubah dulu nih 2 minggu menjadi 14 hari. Jadi yang kita tulis di sini yaitu 14 ya anak-anak. Nah, kemudian diketahui lagi peternak itu menambah 10 ekor kambing lagi. Nah, jadi di sini nggak kita tulis 10, tapi 60 ditambah 10. Jadi 70 ya. Selanjutnya berapa hari persediaannya akan habis? Nah, Ibu misalkan lagi dengan A ya. Selanjutnya kita tulis lagi menjadi 60 per 70 sama dengan, nah jangan lupa dibalik ya, yang 14 per A dibalik menjadi A per 14. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara kali silang.
Jadi 70 dikali A sama dengan 60 dikali 14. Nah, berarti A-nya di sini 840 dibagi 70 sama dengan 12. Jadi persediaan makanan akan habis dalam waktu 12 hari. Contoh yang terakhir. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan sebuah gedung dalam waktu 15 bulan dengan 120 pekerja. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dibangun dalam 12 bulan. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan? Nah, berarti di sini kita tulis keterangannya, yaitu banyaknya pekerja dan waktunya ya. Kalau pekerjanya 120, waktunya tadi 15 bulan. Nah, sekarang kira-kira berapa banyak pekerja kalau mau waktunya 12 bulan? Nah, selanjutnya kita tulis 120 per A sama dengan, nah jangan lupa yang selanjutnya dibalik ya, menjadi 12 per 15. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara kali silang. Jadi di sini 12 dikali A sama dengan 120 dikali 15. Nah, jadi A-nya 1800 dibagi 12 sama dengan 150. Nah, jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan yaitu 150 orang. Nah, selanjutnya latihan soalnya ya. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini dulu. Semoga materinya bisa kalian pahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.